Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500447. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono MM. Oke. Yang pertama, alat pengembangan SIM. Ada HIPO. Metode perencanaan sistem digambarkan dalam bentuk diagram HIPO, menunjukkan hubungan antara modul dan dengan fungsi dalam sistem. Proses ini dilakukan dengan pencarian informasi secara manual yang diinginkan oleh user kemudian ditampilkan oleh sistem. Saat ini banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam pengembangan sistem. Yang kedua ada VTOC, diagram yang menampilkan hubungan fungsi keseluruhan pada aplikasi yang akan dibuat dan ingin digambarkan secara struktur. Pada diagram ini dan nomor dari program HIPO diidentifikasi. Struktur paket diagram dan hubungan fungsi juga diidentifikasi dalam bentuk hierarki. Yang ketiga ada diagram rinci. Diagram rinci suatu seri diagram fungsional dan masing-masing diagram dihubungkan dengan sebuah subfungsi sistem. Diagram rinci merupakan diagram yang paling rendah dalam diagram yang terdapat dalam paket HIPO. Diagram rinci berisi unsur paket dasar. Fungsi dari diagram ini adalah menjelaskan fungsi-fungsi khusus, menunjukkan item output dan input yang khusus, dan menunjukkan diagram rinci lainnya. Ada lagi yang keempat, data flow adalah gambaran alur informasi dari pemrosesan input sampai ke output pada suatu sistem. Data flow diagram digunakan karena banyak alur kerja yang sulit digambarkan dengan lebih deskripsikan kata yang lebih efektif apabila menggunakan diagram. Dan terakhir, diagram kegiatan. Di sini menunjukkan kegiatan yang dilakukan sistem, simbol kotak menunjukkan kegiatan, simbol panah menunjukkan data digunakan atau dihasilkan dalam bersangkutan, kontrol data atau hubungan mekanisme. Kontrol data disebut dengan kendala. Constraints merupakan kendala dari kegiatan, misal peraturan tarif pajak, peraturan tarif tunjangan. Terakhir, mekanisme mendukung menunjukkan suatu departemen atau individu berhubungan atau tanggung jawab terhadap kegiatan bersangkutan. Selanjutnya ada SADT, merupakan metodologi pengembangan sistem terstruktur yang dikembangkan oleh D.T. Ross selama tahun 1969 sampai 1973. Dikembangkan lebih lanjut oleh Softtech Corporation. SADT menganut konsep dekomposisi, yaitu menggambarkan terlebih dahulu sistem secara utuh sebagai tingkat tertinggi dan memecahnya lebih rinci. SADT memandang suatu sistem terdiri dari dua hal sebagai berikut. Itu benda, kedua kejadian, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah dipelajari, merupakan alat yang baik untuk digunakan sebagai komunikasi antara alat dan sistem dengan pemakaian sistem selama proses pengembangan sistem. Hasil dari desain sistem akan dapat dokumentasi yang baik. Dengan spesifikasinya desain yang sama, kebanyakan perancang sistem akan menghasilkan solusi yang hampir sama. Kekurangannya membutuhkan waktu dan personil yang lebih banyak untuk membuatnya. Metodologi ini hanya baik untuk tahap analisis dan desain secara umum. Proses dalam modul tidak digambarkan. Aplikasi dari metodologi ini membutuhkan tingkat keahlian tertentu dan pengalaman dari analis sistem. Ini selanjutnya ada Warnir atau OR diagram. Diagram Warnir juga dikenal sebagai konstruksi logis dari sistem program, adalah semacam hierarki diagram alur yang memungkinkan dideskripsikan dari organisasi dan data prosedur. Mereka awalnya mengembangkan di Prancis oleh Jean-Dominique Warnir dan di Amerika Serikat oleh Kenneth Orr. Metode ini membantu desain struktur program dengan mengidentifikasi hasil output dan pengelolaan, dan kemudian bekerja mundur untuk menentukan langkah-langkah dan kombinasi dan dari masukan
yang diperlukan untuk memproduksinya. Terakhir, Jackson Diagram. Jackson System Development adalah metode untuk menspesifikasikan dan mendesain sistem, di mana penerapan aplikasi memiliki ciri khas nyatanya yang kuat dan terdiri atas objek-objek yang mana perilakunya dapat mendeskripsikan event berdasarkan pengurutannya. JSD adalah metode dalam pengembangan sistem yang meliputi siklus hidup software, baik secara langsung atau dengan menyediakan sebuah kerangka kerja ke dalam teknik yang dispesifikasikan untuk lebih sesuai atau lebih cocok. Dari JSD tadi ada prinsip-prinsipnya. Pertama, pengembangan harus diawali dengan menjelaskan atau mendeskripsikan dengan memodelkan dunia nyata. Kedua, model yang cukup memadai dari sebuah dunia berdasarkan susunan atau urutan kejadian, maka harus dengan sendirinya jadi urutan kejadian tersebut. Ketiga, langkah mengimplementasikan sebuah sistem didasarkan pada perubahan rincian atau spesifikasi dalam seperangkat proses yang efisien. Nah, di sini ada pendekatan pengembangan SIM. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada pendekatan pengembangan SIM. Pendekatan klasik yang disebut pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional adalah pendekatan mengembangkan sistem yang mengikuti tahapan di sistem life cycle tanpa dibekali alat dan teknik memadai. Kedua, pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat dan teknik dibutuhkan dalam pengembangan sistem hingga hasil akhir sistem dikembangkan dengan hasil struktur diimplementasikan dengan baik dan jelas. Ketiga, pendekatan bawah naik, bottom up approach. Dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Keempat, pendekatan sepotong, piecemeal approach. Dan pendekatan sistem ini dipandang dari sudut sasaran yang akan dicapai. Yang kelima, pendekatan sistem menyeluruh. Dipandang dari cara mengembangkannya. Pendekatan total system approach merupakan pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh. Selanjutnya, ada metodologi pengembangan SIM. Pertama ada waterfall, merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineer. Kedua, prototyping adalah salah satu pendekatan dalam merekayasa perangkat lunak secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungan sebelum tahap konstruksi aktual dilakukan. Keempat, Rapid Application Development (RAD) adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental. RAD menekankan pada siklus pengembangan pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Terakhir, Agile Software Development adalah jenis pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile Software Development, interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Software fungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih pantang daripada mengikuti rencana. Baik, sekian, terima kasih paparan materi dari sistem informasi manajemen. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.